Klik satu kali, maka dia akan memberikan garis. Lalu silakan kalian klik 2 kali. Maka nanti lebar kolomnya itu akan menyesuaikan dengan teks yang ada dalam tiap-tiap kolom. Udah selesai. Di sini saya sudah menyiapkan ya, ada contoh laporan sederhana untuk menjadi acuan kita dalam membuat tabel di Excel. Ada judul, kemudian ada tabel lagi di bawahnya, gitu kan? Pada pertemuan kali ini kita akan fokus pembuatan format tabelnya dulu. Untuk rumusnya mungkin next ya. Pertama mungkin kita akan langsung memasukkan judulnya dulu yang di atas, contoh laporan kelas BKDN. Saya kembali ke sini. Nah, pada saat kita baru memulai penginputan data di Excel, maka kita bebas ya memilih mau memulai dari sel yang mana. Mau di pojok kiri atas ini boleh, mau di bagian sini boleh, mau di tengah juga nggak ada masalah. Kita akan coba memulainya dari kotak yang ini. Kemudian ketikkan judulnya. Penginputan datanya atau teksnya itu kalian sambung aja seperti ini. Nah, setelah selesai satu baris, kalian langsung tekan enter. Sekarang kita akan coba memasukkan data dari headernya. Header itu adalah judul dari tiap-tiap kolom tabel ya, yang ini, yang saya blok ini. Oke, kita akan bikin dulu headernya agar kita bisa tahu jumlah dari kolom yang kita gunakan. Oke, saya akan coba kembali di sini. Berikan jarak satu baris ya, agar nanti terlihat rapi pada saat kita mengedit. Sini kita boleh ketikkan nomor, kemudian sebelahnya nama, sebelahnya lagi jenis kelamin. Nah, perhatikan, kenapa di sini saya berhenti dan menjelaskan, karena tulisan jenis kelamin ini seolah-olah dia menyeberang ke kolom E kan, tapi sebenarnya enggak, karena tiap-tiap kolom itu dia punya batasan masing-masing, jadi tidak akan pernah bisa menyeberang ke kolom sebelahnya. Dan posisinya ini perhatikan dengan baik, jangan sampai salah. Matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta IPA ini dia ada di baris ke-5 kan. Nah, di atasnya ada mata pelajaran kan, berarti ada 2 baris yang kita gunakan di sini. Nah, untuk membuat yang seperti ini, maka kita harus memperkirakan posisi dari kotaknya. Kita boleh enter dulu yang ini. Sini matematika. Kemudian untuk screenshot soal yang sudah jadinya di sebelah kanan layar kalian ya. Jadi sambil memperhatikan soal sambil menginput gitu ya. Nah, mata pelajaran itu tempatnya di sini kan, di antara 4 kotak ini. Jadi kita bisa pilih mau ketik di sini boleh, di sini boleh, di sini boleh, di sini juga nggak apa-apa. Saya coba ketik di sini. Oke, sudah ya. Tadi kan IPA sudah sampai di kolom H ya, berarti kita lanjut di kolom I yang ini. Berikutnya kita akan menginput data angkanya atau penomorannya ya. Kalian cukup klik aja di sel yang akan kalian input dengan nomor, lalu ketikkan angka 1 ya, kemudian enter, lalu posisikan kursor kalian di angka 1, klik 1 kali aja ya di selnya seperti ini dalam keadaan standby. Lalu kalian arahkan kursornya ke sebelah kanan atas layar. Nah, itu ada tombol fill, klik 1 kali, kemudian pilih series yang ini. Lalu di bagian series in kalian ganti menjadi kolom, karena nanti yang akan kalian input angkanya dia dari atas ke bawah kan, berarti kita pilih yang kolom. Nah, di bagian bawah ada step value, ini artinya kita akan mulai dari angka berapa, dan stop value itu kita akhiri sampai di angka berapa. Tadi kita minta 10 ya untuk contoh ini, masukkan 10 lalu OK. Nah, nanti akan otomatis muncul sampai angka 10. Ini juga berlaku dengan angka yang banyak ya, tanpa batas. Mau kalian masukkan 100, 1000, 10.000, 100.000 bisa. Berikutnya. Nah, setelah kalian selesai menginput data sesuai dengan letak sel masing-masing di dalam sheet ini, berikutnya kita akan coba melakukan pengeditan. Pertama mungkin kita akan coba mengedit judulnya dulu ya di bagian atas. Gimana caranya agar judulnya itu bisa rapi seperti di contoh soal, gitu kan? Nah, pertama kita blok dari ujung kiri tempat pengetikan contoh laporan kelas BKDN ini sampai ke ujung kanan kolomnya. Satu baris aja ya yang diblok seperti ini. Dari kolom B sampai dengan kolom L, karena memang untuk kolom nilai tertinggi itu dia ada di kolom L kan batasnya. Setelah itu kalian arahkan ke tombol Merge and Center yang ini. Merge itu artinya gabung, Center itu artinya tengah. Jadi kita akan coba menggabungkan beberapa sel atau kotak yang kosong ini menjadi satu kotak aja yang berisi tulisan contoh laporan kelas BKDN. Klik, dia akan lurus seperti ini ya. Berikutnya, apabila kalian ingin menambah ukuran huruf, silakan klik tombol ini ya, increase font size, yang huruf A besar ini diklik sampai ukuran yang
harapkan. Lalu untuk menebalkan boleh klik tombol B yang ini atau Ctrl B juga bisa. Berikutnya kita akan membuat border atau garis pada area yang kita inginkan. Misalnya kalau kita melihat dari soal, ini kan dia ada garis-garisnya kan seperti ini. Nah, untuk memunculkan garisnya adalah dengan cara memblok area yang ingin diberikan garis seperti ini. Kemudian kalian arahkan kursornya ke tombol border ini, klik panah bawahnya untuk menampilkan pilihan yang lebih banyak, lalu klik pada all border. Artinya kita akan memberikan semua border atau garis pada area yang kita blok tadi. Klik satu kali, maka dia akan memberikan garis. Begitu juga dengan yang di bawah sini ya, itu kan dia terpisah dengan tabel di atas kan. Kita blok juga areanya sampai yang kita butuhkan di sini, lalu pilih all border, sama ya dengan cara yang tadi. Berikutnya, bagaimana caranya kita merapikan agar tampilan tabelnya tidak berantakan seperti ini? Caranya adalah kita blok dulu di bagian ujung kiri atas ini ya. Ini, perhatikan kursor saya klik di situ. Nah, ini akan memblok semua lembar kerja Excel kita seperti ini. Supaya kita bisa langsung satu kali pengeditan, maka pada saat lembar kerja ini kita blok, maka kita boleh langsung mengganti jenis hurufnya di sini ya. Silakan kalian gunakan jenis huruf yang ingin kalian gunakan di situ, bebas ya. Lalu nomor hurufnya kalau bisa paling rendah itu 12 agar tidak terlalu kecil ya tampilannya pada saat dicetak. Nah, berikutnya agar lebar dari kolom tabel ini tidak terlalu sempit dan membuat tulisannya tertutup, maka kita bisa memperbaikinya dengan mengarahkan kursor ke salah satu pembatas antar kolomnya. Terserah ya, bebas mau di batas kolom yang mana. Yang penting di salah satu batas antar kolom ya, apakah antar kolom G atau H dan seterusnya. Kemudian nanti akan muncul simbol panah lancip warna hitam dua arah ya, seperti yang kalian lihat ini. Lalu silakan kalian klik dua kali. Maka nanti lebar kolomnya itu akan menyesuaikan dengan teks yang ada dalam tiap-tiap kolom. Nanti akan ada tahapan berikutnya bagaimana bisa merapikan tabelnya lebih baik lagi. Kita akan coba perbaiki dulu di bagian kotak kosong ini ya, kotak-kotak yang tak terpakai ini, bagaimana caranya agar dia hilang dan bisa menyatu dengan isian ini, menyamakan dengan yang ada di sini ya, kayak nomor, nama, jenis kelamin, ini kan dia cuma satu kotak doang. Caranya agar membuat dua kotak ini menjadi satu adalah dengan memblok dua kotak ini di bagian nomor, lalu klik merge and. Kalau ingin membuat tulisannya berada di tengah-tengah kotak, kalian boleh klik yang ini, middle align, untuk membuat nanti tulisannya berada persis di tengah-tengah selnya. Nah, untuk area yang lain kayak misalnya ada warna di sini kan, ada warna merah, kuning ya kan. Di area selnya gampang sekali. Jadi kita cukup blok aja area yang mau kita berikan warna, misalnya yang mau saya berikan warna itu bagian ini ya di atas. Kemudian kalau kita mau berikan warna, arahkan ke sini. Ini ada namanya fill color. Klik panah bawahnya untuk menampilkan lebih banyak warna. Lalu silakan pilih warna yang kalian inginkan di situ. Misalnya merah ya. Saya klik. Itu untuk selnya. Bagaimana kalau misalnya hurufnya mau kita ubah warnanya? Karena kalau warna hitam kan nggak terlalu kentara ya apabila kita satukan dengan warna merah. Untuk mengganti warna huruf atau warna font, kalian boleh ke sini nih, yang simbol A, font color ya. Klik panah bawahnya, lalu silakan kalian pilih warna yang kalian inginkan. Contoh misalnya putih nih, saya klik putih. Nah, terakhir ini yang paling penting, jangan sampai lupa apabila kalian sudah menyelesaikan format laporan, filenya jangan lupa disimpan di komputer kalian yang aman agar nanti pada saat kita mau ngedit lagi berikutnya tinggal dibuka aja filenya, tinggal dilanjutin, gak bikin dari awal lagi ya. Caranya adalah kalian boleh tekan tombol F12 pada keyboard seperti ini. Silakan kalian cari drive tempat penyimpanan yang cocok untuk mengamankan file kalian ya. Lalu silakan cari folder tempat penyimpanan yang kalian inginkan. Misalnya saya simpan di sini ya. Lalu saya berikan nama. Setelah itu kalian boleh klik tombol save ini. Nah, maka file kalian itu sudah berhasil disimpan dengan aman. Cukup ya? Masih ada lanjutan dari tutorial ini yang akan saya sampaikan pada video berikutnya. Subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan tutorialnya. Oke? Oke. Bismillah. Abi mau rekaman satu kali lagi nah. Tutorial ini adalah hasil dari
Tutorial kali ini